Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis simulasi antrian pengunjung pada kasir Mega Coan Solo Baru. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Aldin, NIM D600 220 131. Kemudian ada teman saya. Saya Nindiardi Yuda D600202103. Saya Muhammad Nazal dengan NIM 600 220 1. Saya Gustafi Rubiansyah dengan NIM D600 220 065. Oke, itu anggota kelompok saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tujuan dan ruang lingkup. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan evaluasi sistem antrian di Mega Cuan Solo Baru dengan pendekatan simulasi komputer untuk menggambarkan kondisi real dan menguji berbagai skenario pelayanan. Fokus penelitian adalah pada antrian pelanggan di kasir, mulai dari pemesanan hingga pengambilan makanan, dengan parameter performansi seperti waktu tunggu, waktu pelayanan, dan utilitas kasir. Observasi dilakukan langsung di lokasi dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan sistem antrian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbandingan antara kondisi existing dan skenario perbaikan yang disimulasikan. Lanjut. Oke, ini untuk flowchart-nya bisa dilihat di samping kanan. Untuk penjelasannya, diagram alur ini menggambarkan tahapan pelayanan pelanggan di restoran, mulai dari kedatangan hingga meninggalkan tempat setelah makan. Pelanggan masuk, melihat menu, dan menuju area pemesanan. Jika terdapat antrian, maka menunggu giliran sebelum memesan dan membayar di kasir. Lanjut. Oke, untuk metode dan hasil observasi itu untuk metodenya sendiri, penelitian ini menggunakan metode observasi langsung di Mega Cuan Solo Baru pada pukul 17.43 sampai 18.51 WIB selama 68 menit. Sebanyak 60 pelanggan diamati untuk mencatat waktu kedatangan, waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem. Untuk observasi sendiri menunjukkan antrean cenderung menumpuk saat jam sibuk dengan hanya satu kasir aktif dari dua yang tersedia. Sistem antrian digital tidak memberikan estimasi waktu secara real time, menyebabkan kebingungan dan kerumunan. Lanjut. Oke, untuk jarak antar kedatangan, untuk chartnya bisa dilihat di samping kiri. Saya jelaskan saja secara singkat. Berdasarkan grafik fungsi densitas probabilitas, data empiris menunjukkan pola Rex squared dengan mayoritas nilai pada rentang 0 sampai 20 yang sesuai dengan distribusi Weibull. Sering digunakan dalam analisis kendala. Kurva Weibull atau garis hijau menunjukkan kecocokan visual yang baik dengan histogram, terutama pada nilai rendah hingga sedang. Oke. Itu untuk penjelasan secara singkat, bisa dilanjut. Oke, waktu tunggu antrian. Untuk chartnya bisa dilihat di samping kiri. Saya jelaskan, distribusi log normal yang ditunjukkan oleh garis oranye pada grafik menunjukkan kecocokan visual yang baik dengan histogram data yang condong ke kanan dengan sebagian besar nilai pada rentang rendah 0 sampai 100 mencerminkan pola sebaran data empiris. Secara statistik, uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai statistik 0,14691 dan p-value 0,14782 yang menunjukkan bahwa pada tingkat signifikasi 0,1 hingga 0,01. Hipotesis 0 ditolak sehingga distribusi log normal masih dianggap sesuai dengan data. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan untuk waktu pelayanan. Untuk chartnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan analisis visual, histogram data menunjukkan pola yang menyerupai distribusi normal, terutama pada bagian tengah distribusi yang mengidentifikasi sebaran data simetris dan terpusat. Namun uji Kolmogorov terdapat distribusi normal yang menghasilkan nilai statistik 0,0759 dan p-value 0,86675. Lanjut. Kemudian waktu dalam sistem. Untuk chartnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Secara statistik, uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai statistik 0,10378 dan p-value 0,52602. Karena nilai statistik lebih kecil dari nilai kritis pada seluruh tingkat signifikasi, hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya distribusi Weibull dapat diterima sebagai model yang sesuai. Lanjut. Model simulasi.
Model simulasi dalam penilaian ini dikembangkan menggunakan perangkat lunak anilogik untuk menggambarkan sistem antrean pelanggan di Megacawan Solo Baru berdasarkan data observasi dan distribusi probabilitas dari sifat. Simulasi mengulas efisiensi sistem melalui 3 skenario. Lanjut. Untuk yang pertama, skenario pertama. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada skenario pertama, model antrean dengan satu kasir menunjukkan tingkat pemanfaatan yang sangat tinggi, yaitu 98% dengan rata-rata 298 detik dan waktu dalam sistem 506 detik. Dan ukuran antrian rata-rata 3,53. Lanjut. Itu untuk skenario kedua. Pada skenario kedua ini, model antrean dari satu antrian dengan 2 kasir sebagai alat top up. Namun hasil simulasi menunjukkan hanya satu kasir yang aktif. Sebenarnya kasir kedua tidak digunakan, menyebabkan utilisasi tidak merata dengan menghasilkan waktu tunggu tetap 360 detik dan waktu dalam sistem 100 detik dan ukuran antrian 3,77. Lanjut. Yang terakhir adalah skenario ketiga. Skenario 3 memiliki 2 antrian dan 2 kasir, namun hanya satu kasir yang aktif digunakan dengan utilisasi 0,90 dengan menghasilkan waktu tunggu rata-rata masih tinggi yaitu 360 detik dan waktu dalam sistem sebesar 100 detik. Sistem kedua antrian tamat sehingga pelanggan tidak merata karena kasir kedua tidak digunakan sama sekali. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hasil running 30 kali. Hasil simulasi skenario 1 terdapat rata-rata waktu mengantri sebesar 4,4 menit. Rata-rata waktu pelayanan 3,12 menit. Hasil simulasi skenario 2 terdapat mendapatkan rata-rata waktu mengantri sebesar 3,025 menit. Rata-rata pelayanan sebesar 5,59 menit. Hasil skenario simulasi 3 terdapat rata-rata sebesar 3,23 menit dan rata-rata waktu pelayanan sebesar 5,39 menit. Lanjut. Validasi dan Turing test. Validasi model simulasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata menggunakan uji T atau t-test antara data aktual dan hasil simulasi skenario 1 yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan, sehingga model dianggap valid secara statistik. Lanjut. Uji kesamaan dua rata-rata. Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata dua kelompok data. Jika data berdistribusi normal dan variasinya homogen, maka digunakan uji T atau Independent Sample T-Test. Lanjut. Kriteria uji. Kriteria uji terdapat H0 jika T kritis kurang dari T hitung kurang T kritis dengan data sama dengan N tambah N2 min 2 sama dengan 58. Hasil skenario 1 karena negatif 1,6991 kurang negatif 1,2207 kurang 16991 maka tidak cukup data untuk menolak H0. Hasil skenario 2 karena kurang negatif 1,6991 kurang negatif 1,3986 kurang 1,6991 maka tidak cukup untuk data menolak H0. Hasil skenario 3 karena negatif 1,6991 kurang negatif 1,5329 kurang 1,6991 maka tidak cukup untuk data menolak H0. Lanjut. Uji C-square.
Berdasarkan hasil pengajuan Square diperoleh nilai tabel sebesar 5991 dan nilai hitung sebesar 384146, yang berarti bahwa nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Lanjut. Logika model simulasi. Berdasarkan perbandingan pada gambar mengenai logika model simulasi di Analogic, dapat diketahui bahwa alur proses dalam simulasi Verifikasi model sesuai dengan matematis. kondisi sebenarnya. Untuk rata-rata waktu, Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. total waktu menunggu 40-50 detik, jumlah pelanggan 58, dan beberapa rata-rata waktu maupun jumlah dari verifikasi model matematis tersebut. Untuk tabel parameter tiap skenario, ada 3 skenario, yaitu dengan kondisi biasa, ramai, dan kondisi efisiensi. Untuk parameter tiap skenario, untuk skenario yang pertama, berdasarkan hari normal, perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan keadaan nyata dapat dihasilkan bahwa besar rata-rata waktu antri sebesar 4.345 detik. Untuk skenario yang kedua, yaitu skenario yang ramai, berdasarkan skenario ini, mendapatkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan keadaan nyata dapat dihasilkan bahwa besar rata-rata waktu antri sebesar 4.465 detik. Untuk skenario yang ketiga, skenario efisiensi, berdasarkan skenario ini dapat menambahkan 2 kasir, maka dapat dihasilkan bahwa rata-rata waktu antrian sebesar 4.656 detik. Skenario yang terbaik, berdasarkan hasil perhitungan parameter yang telah dilakukan terhadap 3 simulasi tersebut, dapat diketahui bahwasannya nilai utilitas terendah berada pada skenario yang pertama dengan jumlah utilitas besar 87%, dan menjalankan baik, maka akan dapat menangani pengumpulan yang terjadi serta waktu tunggu pembeli menjadi lebih menurun dan lebih efektif. Sebagai kesimpulan, untuk yang pertama, model antrian existing ataupun skenario yang pertama menunjukkan rata-rata waktu tunggu yang cukup tinggi sekitar 4 menit. Dan utilitas kasir sebesar 87% yang menandakan kapasitas pelayanan belum optimal saat kondisi normal. Skenario yang kedua, dengan penambahan kasir namun sistem distribusi yang kurang efisien, memberikan waktu pelayanan rata-rata lebih tinggi tetapi dengan peningkatan utilitas menjadi 92%. Skenario yang ketiga, mengimplementasikan 2 kasir dengan distribusi beban yang lebih seimbang, menghasilkan utilitas tertinggi. Dengan waktu dalam sistem lebih stabil, hal ini menunjukkan pembagian jalur antrian dan pemanfaatan kasir yang merata mampu meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan uji validasi dan verifikasi, baik dari uji statistik maupun uji t-test, maupun perbandingan dari hasil simulasi dan data aktual, disimpulkan bahwa model simulasi yang dibuat cukup akurat mempresentasikan kondisi nyata. Itu yang kelima. Probabilitas waktu kedatangan pelayanan dan tunggu dalam sistem secara umum mengikuti distribusi log normal dan Weibull yang sesuai dengan karakteristik sistem pelayanan di restoran cepat saji dengan volume pelanggan tertinggi. Sebagai saran, itu yang pertama, optimalisasi penggunaan kasir. Itu yang kedua, implementasi sistem antrian digital real time. Itu yang ketiga, segmentasi antrian dine-in dan take away. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.